berada di alam, berada di manapun, berada di gurun pasir, di medan yang kata orang juga udah ekstrim, untuk menikmati kebesaran Sang Pencipta. Jadi bukan soal bicara puas atau tidak puas, tapi I enjoy bagaimana bumi ini diciptakan sangat luar biasa oleh Allah, ya, orang yang Maha Kuasa. Jadi kita itu di alam bukan mau nantang alam, mau nantang kebebasan kebesaran Allah, enggak. Saya mau menikmati nih, bersyukur, wow gitu. Jadi panas yang 55 derajat, kita tidak kepanasan. Karena nggak sama orang Skandinavia di Skandinavia, minus 10. Mereka udah dingin-dingin, pingin berhenti. Saya masih santai aja. Kenapa? Karena mereka melawan. Dingin, lawan, habis. Kalau saya nikmatin. Wah enaknya dinginnya, ya Allah, oh, terima kasih, seger nih badan, aduh ya seger aja terus, orang kita terima kasih sama yang punya dunia, ya. Iya. Let's Talk and Play in Discovery Room. Ini adalah program hasil kerjasama Discovery Magazine dengan Baraka Films. Nah, sore ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa dia? Jeffrey Polnaja atau yang akrab disebut Kang JJ. Selamat sore Kang JJ. Sore. Apa kabar Kang? Baik. Sehat-sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Kang JJ, kan pasti kan banyak orang yang penasaran nih Kang. Dengan segala aktivitas yang dikerjakan sama Kang JJ selama ini. Pasti akan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sederhana ya Kang ya. Kenapa pilih motor sebagai media Kang? Motor sebagai media. Jadi gini, kita kan bertualang itu sebenarnya kan ingin merasakan alam, touch the nature kan. Nah dengan motor, kalau kita ke gunung, kita tuh langsung merasakan dinginnya, embunnya langsung mengepas ke muka. Kita lewat hutan pinus, baunya langsung hutan pinus. Kan? Kita lewat pinggir pantai, bau garam laut, hembusan angin laut, semua itu terasa. Jadi kita terasa menjadi bagian daripada alam. Kalau kita di mobil, setel AC, ya memang kita lagi bertualang, tapi alamnya tidak terasa hilang. Ini kan juga seru nih Kang. Saya baca kan sejak tahun 2001, terus tiba-tiba setelah tragedi World Trade Center di Amerika ya Kang ya, terus tiba-tiba Kang JJ terinspirasi untuk melakukan sebuah perjalanan dengan tema Ride for Peace gitu kan Kang. Sampai akhirnya terrealisasi. Itu prosesnya seperti apa sih Kang sebenarnya Kang? Jadi orang taunya, wah gampang banget ya, keliling dunia, mana-mana. Itu dimulai dari satu simple step yang sangat sederhana, yaitu ketika ingin berbuat sesuatu, ketika Indonesia disebut negara teroris. Di ban, jangan datang ke Indonesia. Stigmanya udah melekat banget ya Kang waktu itu ya Kang ya. Padahal kita bukan teroris kan. Lalu dengan terjadinya WTC yang diledakkan itu, saya dan keluarga nonton, anak saya justru yang menginspirasi. Dad, kok itu orang tua memberi contoh yang nggak bagus. Sedangkan tiap hari saya diingatkan untuk take care of my family, take care of friend. Tapi itu kok orang tua memberi contoh untuk membunuh. Do something. Apa itu? Saya bilang, saya kan hanya seorang pengusaha, saya seorang rider, apa ya. Daddy kan rider. Why don't you ride for peace? Kata. Jadi, jadi ride for peace. Akhirnya ya itu keliling dunia untuk perdamaian. Sampai awalnya tuh beberapa perusahaan yang Kang JJ deketin waktu itu sampai ngetawain nih Kang ya. Sampai dibilang, wah gila nih orang nih mau keliling dunia pakai motor gitu kan, gila gitu kan Kang ya. Jadi saya disebut orang gila. Pak JJ itu mimpinya ketinggian. Sejak Indonesia merdeka nggak ada orang naik motor keliling dunia. Oh iya Pak, kita kalau untuk menghadapi orang seperti itu santai. Jangan sampai hal-hal seperti itu menghalangi mimpi Anda. Jadi ketika kita tahu
Saya bisa. Tapi ketemu orang-orang yang menganggap itu mustahil, tenang aja. Keep on moving, terus maju. Saya ke sini, saya ke sana, sampai ketemu Eiger. Eiger juga bingung, wah mau ngapain nih Kang ya? Kita kan produknya gunung. Ya apa aja, buat aja ini misalnya ininya motor gitu. Apa motor? Kita kadang naik motor. Kayak ininya apa? Misalnya luggage, untuk luggage yang tahan air. Oh akhirnya buat. Jadi 5 tahun saya mencari sponsor, tidak ada satupun. Oh serius ya? Ketika ini serius. Jadi 2001 memulai kegiatan saya mau riding around the world. Itu sampai 2005 itu tidak ada. 2005 datang Eiger, Kang, karena terakhir saya baru ketemu. Lalu saya jual perusahaan saya. Mungkin kalau di rupiah bunyinya besar ya, ratusan juta gitu ya di rupiah. Tapi ketika di-convert ke dolar kan jadinya puluhan ribu. Dan untuk sebuah perjalanan keliling dunia jelas tidak cukup. Tapi satu hal, akhirnya saya di jalan itu money is not everything. Uang itu bukan segalanya. Nah itu menarik ya Kang ya. Itu yang menarik karena kita selalu ini, termasuk saya ketika saya start, harus ada sponsor besar, harus begini, harus. Ternyata money itu important, that is not everything. Uang itu penting, tapi bukan semuanya, bukan everything. Nanti di sana ada networking di jalannya, terus juga ada karma baik yang akhirnya kita selalu petik. Ada hal-hal yang di luar dugaan semua ya Kang ya, di luar dugaan semua ya Kang. Di luar. Jadi kita akhirnya tidak pernah berharap, don't expect, just go, open your mind, like a blank kanvas putih kita jalan. Nanti ada kelukisan tuh datang sendiri itu. Jadi luar biasa. Tapi gimana Kang? Boleh Kang? Dan satu hal bahwa kita jangan pernah takut lah. Yang penting positif, yang penting kita tahu bahwa ini adalah the right path gitu ya, tidak mengganggu siapapun, tidak menyakiti siapapun. Jadi kita keep on going. Tidak untuk menjadi jagoan, tidak untuk jika nih saya hebat nih sudah keliling dunia, nggak perlu lah. Tapi punten Kang, tapi satu yang menarik tadi Kang, pada saat Kang JJ statement soal mimpi ya Kang ya. Saya ketemu dengan beberapa orang Kang di Discover Talks. Semua akhirnya melakukan sebuah aktivitas, sesuatu itu memang lewat mimpi ya Kang. Akhirnya mimpinya, misinya, visinya, cita-citanya semua akhirnya dijalanin dan memang mereka akhirnya bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak Kang. Nah, waktu itu sebetulnya pada saat Kang JJ di awal sejak terus begitu Kang JJ lihat World Trade Center 2001 sampai akhirnya terpikir untuk melakukan sebuah perjalanan Kang dengan tema Ride for Peace. Sebetulnya di luar dari itu tuh mimpi besar Kang JJ seperti apa sih Kang? Terus atau ada target berapa negara waktu itu Kang di awal? Mimpi saya adalah bagaimana kita menjadi manusia, enjoy life, punya keluarga juga enjoy life. Jadi hidup dijalanin, do the best gitu. Terus kan kita masih keluarga lah ya, jadi keluarga tetap asik. Tapi ketika lalu sekeluarga ada satu mimpi lain, nih kita buat bersama, Ride for Peace keliling dunia mimpinya. Wah, kalau kita lihat ini kan tinggi banget keliling dunia, nggak ada orang Indonesia pernah betul kan. Nah, tapi mimpi itu penting. Kenapa? Karena mimpi adalah arah dari apa yang kita akan lakukan ke depan. Setuju kan? If you don't have a dream, kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya arah. Kita nggak tahu, hidup cuman ya udah gitu, bangun tidur, kerja, apa ini itu, pulang, nggak punya apa gitu, passion. Gua mau begini, saya mau menjadi ini. Tidak perlu harus jadi orang muda, orang tua pun nggak apa-apa, mimpi aja tetap. Nah, itu kan pada saat memang terus Kang JJ setelah pertama kali melakukan sebuah perjalanan Kang, pasti kan ngedapetin pengalaman yang begitu luar biasanya ya Kang ya. Nah,
pasti kan banyak nih Kang pertanyaan dari beberapa teman-teman Kang. Pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan Kang Dede di Ride for Peace kemarin tuh apa Kang? Karena kan saya dengar tuh Kang Dede sempat di Afghanistan, katanya sempat mau di ini senjata ya Kang ya? Pada saat di Afghanistan ya Kang? Sudah diberondong senjata ya Kang? Jadi sebenarnya itu di tahun pertama ketika orang bertanya, di tahun pertama tentu saya punya selalu, wah yang paling seru di sini. Tapi ketika sudah bertahun-tahun, akhirnya semua seru. Every day is a good day, even the day is really bad gitu ya. Iya Kang. Jadi akhirnya kita selalu bisa memanage bagaimana untuk convert di unconvert zone, bagaimana untuk merasa nyaman di zona yang kata orang nggak nyaman. Mereka orang lain udah ketakutan, waduh gimana nih? Apa nanti kita mati beku kemalaman atau apa? Kita nyaman-nyaman aja. Nah itu penting. Adalah penting untuk merasa nyaman, karena dengan kita merasa nyaman, energi kita selalu gede. Dan we can do lot of things. Kita bisa melakukan banyak hal dengan aman. Coba kalau kita lagi nyaman, kan pikiran oke kan? Ide-ide jalan kan? Waduh, begini. Waduh, jadi full. Nah, itu penting. Nah, saya ngomong waktu yang seru mesti di Afghanistan ya. Itu kan masih tahun pertama 2006. Afghanistan lagi perang-perangnya. Wah, lagi seru-serunya. Saya masuk. Jadi gini loh. Namanya tema perjalanan Ride for Peace. Tapi kalau saya ada Afghanistan kayak hindarin, wah justru Ride for Fun dong. Ride for Peace itu kita mesti justru mendatangi negara yang lagi konflik. Iya, betul Kang. Kita mau menyebarkan semangat perdamaian kita. Gitu. Ini loh orang Indonesia cinta damai. Kalau kita hanya negara-negara yang bagus-bagus aja itu Ride for Fun nanti. Bener Kang. Nah. Pada saat terus Kang JJ tiba di satu negara, di setiap negara, pertanyaan mendasar dari orang-orang atau orang yang Kang JJ temuin di setiap negara tentang Indonesia itu apa Kang? Yang paling mendasar yang sering mereka tanyakan soal Indonesia itu apa Kang? Jadi gini, Indonesia itu seperti raksasa yang tidak kelihatan. Banyak ketika kita ngomong, saya dari Indonesia, dia mikir dulu. Tapi ketika kita menyebut, saya tahu Bali, oh ya, I know ya. Bali yang lebih yang populer ya Kang ya? Justru itulah tempat kita mengenalkan Indonesia. Saya orang Indonesia. Jadi pertanyaan ketika kita berhenti itu selalu, where do you come from? Saya bilang Indonesia. Oh, lalu saya cerita Indonesia. Lalu kita mulai komunikasi kan. Adalah penting untuk membuka diri. Mau yang ketemu kita itu orang yang kelihatannya pemis katakanlah. Atau orang yang menurut mata kita, bukan menurut hati kita. Ini orang tidak patut untuk diajak bicara karena bajunya aja udah blokil, tapi hati kita tidak bilang itu tidak patut. Tetap kita ajak. Dan saya sering ditolong oleh orang-orang seperti itu. Dan kadang-kadang mereka adalah orang yang sangat kaya raya. Oh iya kan? Iya, saya pernah di Pakistan. Itu berhenti, orang di pom bensin nanya, waduh motor Anda bagus, saya ajak ngobrol. Lalu saya bilang, saya mau ke hotel, you tahu, oh teh, follow me katanya. Naik mobilnya Mercy yang baru. Ini siapa? Ini supirnya, apa kan gitu kan otak kita. Dibawa ke rumah mewah. Terus dia bilang, ayo masuk. Udah sampai gitu, saya pikir cuma ngopi-ngopi aja, udah ngopi. Yuk ke hotel. Enggak, kalau kamu suka tempat ini, kamu tidur di sini aja. Lalu, ini punya siapa? It belong to me. Bayangin. Oh iya. Orang yang secara kita lihat tidak mampu, tapi mereka adalah kaya raya, punya rumah besar, saya tinggal. Nah, jadi jangan pernah underestimate sama orang. Jadi memang di setiap perjalanan kita pasti akan ngedapatin sesuatu yang kadang-kadang itu memang di luar dugaan dan di luar dari perkiraan kita ya Kang, di luar dari plan kita. Nah, ini kan yang ditambah menarik lagi kan 2019 Kang JJ memulai lagi sebuah misi Kang. Sebuah misi menjelajahi 25 negara tropis dengan tajuk misinya Equator Ride Expedition ya Kang, ya betul ya Kang. Nah, itu
mimpi apa lagi Kang yang sebenarnya Kang JJ bangun dengan misi tersebut Kang? Ya, jadi gini, dunia itu kan sebenarnya bukan barat dan timur. Kalau kita lihat secara fisik, bumi itu kan utara dan selatan. Iya. Di barat sama di timur nggak ada kutub. Tapi kutub itu ada di utara dan kutub selatan. Dan di tengah-tengahnya ada satu garis di mana negara kita berada, ekuator. Garis khatulistiwa. Jadi saya melakukan gerakan zigzag. Naik, turun. Itu seperti menjahit. Jadi bumi ini gini dijahit. Menjahit mempersatukan. Jadi mempersatukan sebuah persaudaraan dalam bentuk filosofinya. Iya. Jadi stitching the world, menjahit dunia, tapi dengan gerakan gitu. Iya. Dan itu mempersatukan manusia di bumi. Intinya akhirnya adalah untuk apa? Untuk perdamaian. Kenapa saya selalu bicara perdamaian? Karena kalau damai kita bisa pergi kemanapun. Oh iya, betul bisa Kang. menyusuri ke dunia sampai titik terdalam sekalipun. Iya. Tanpa kita merasa takut, tanpa kita ada yang, waduh nanti ditembak nggak ya? Tidak. Gitu. Iya. Tidak semua orang berani melintas di medan perang seperti yang saya lakukan. Jadi alangkah baiknya kalau damai, banyak orang bisa explore the world, more people. Dan orang akhirnya bisa. Semakin banyak orang melihat dunia, tidak hanya dunia lah, Indonesia ya, semakin banyak melihat, otaknya semakin kebuka. Jangan sampai terlalu sempit. Ketika sempit, yang kita lihat cuma segini, tapi rasanya udah paling bener. Iya. Ketika dibuka, ternyata banyak pilihan. tapi jadi seru ya Kang. Terus pada saat memang Kang JJ berpetualang, terus menjelajahi banyak negara, sampai akhirnya ya suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau Kang JJ akhirnya jadi duta buat negara kita Kang, gitu kan. Benar-benar jadi duta yang akhirnya bercerita. Mau itu orang cap jelek, mau itu orang terus menilai baik, akhirnya memang itu kan jadi duta. Tapi memang kadang-kadang pasti ada nggak sih Kang rasa sedih terus pada saat atau rasa miris pada saat terus tiba-tiba Kang JJ mengenalkan diri sebagai orang Indonesia tuh sampai akhirnya pandangan mereka negatif sama benar-benar negatif gitu loh Kang. Kalau negatif sih alhamdulillah enggak. Belum pernah ketemu ya Kang ya? Kita bahkan di Maroko itu mereka sangat memuja lah Indonesia. Wah Indonesia, di Maroko itu ada jalan Jakarta. Oh iya kan? Ada jalan Jakarta, ini jalan Jakarta loh, ini Maroko. Wow gitu ya. Jadi cara ini sih bagus lah, nama Indonesia itu luar biasa. Luar biasa Kang. Malah yang jadi miris malah kalau rakyatnya sendiri ya Kang ya, yang ngecilin negaranya sendiri ya Kang. Betul dan ya. Iya. Kita itu setelah saya pulang justru saya terkaget gitu. Ini orang kok nggak bangga ya dengan Indonesia. Iya. Ada orang luar bangga gitu ya sama Indonesia. Dan kadang-kadang orang kita itu di luar tuh so bener. Bener. Oh iya kan? Lucu. Begini ceritanya. Ketika saya masuk ke satu tempat, itu objek wisata terkenal di luar negeri. Ketika saya lihat orang Indonesia, tenang dong, ya enggak? Mas, orang Indonesia kan? Jawabnya apa? Terus mau apa? Oh iya kan? Enggak mas, saya cuma senang aja masnya orang Indonesia. Saya pada udah keliling dunia nih. Saya senang aja masnya. Ya udah nggak apa-apa mas. Udah. Nggak berapa lama, orang ini di WC nawarin pewangi. Gila, temen bosnya yang punya, ini orang hanya di WC tapi sombongnya bisa begitu. Aduh, tapi memang seru ya Kang ya, maksudnya akhirnya memang ngedapetin benar-benar banyak hal yang akhirnya ya semuanya betul-betul akhirnya jadi cerita ya Kang. Betul. Tapi banyak juga orang Indonesia yang luar biasa. Wah luar biasa. Saya lagi riding, tiba-tiba masuk. Saya lihat message. Kang JJ, sekarang posisi di mana? Aljazair, bilang Aljazair begini. Oke Kang, kita ada di bukan Aljazair karena nanti Gaddafi apa? Libya, bukan Aljazair, sorry. Libya. Kan ya namanya Libya, Sherlock. Wah ini 50 km nih dari tempat saya sekarang. Kang, update dong.
saya siapin deh, Akang mau nginep, Akang mau makan, saya ketemu. Oh siap, saya mampir. 50 kilo udah sore juga kan. Tahun yang nyambut bule-bule, itu bule baris semua. Wih, saya bilang siapa nih? Bosnya orang Indonesia. Gila nggak? Bosnya orang Indonesia gini kan, saya. Loh ini siapa? Ini anak buah saya semua Kang, tenang aja. Itu orang Jerman, orang apa tuh anak buah dia. Orangnya low profile, sambal sekali. Jadi Habal ya Kang. itu hebatnya orang Indonesia. Nah Kang, Banyak saya ketemu orang hebat. Baik. Nah Kang, ini kan kalau bicara ukuran kepuasan ya Kang. Ukuran kepuasan setiap orang itu kan pasti perspektif dan objektifnya beda-beda Kang. Kalau seumpamanya saya tanya sama Kang JJ, udah puas belum sih Kang sebetulnya dengan pencapaian saat ini Kang? Kalaupun memang belum puas, apalagi sih yang Kang JJ mau kejar Kang? Jadi gini, saya ini kan jalan bukan untuk mencari kepuasan. Saya ini kan jalan bukan untuk membuktikan kehebatan. Saya ini kan keliling dunia bukan untuk menunjukkan bahwa saya jago. Jadi bukan soal puas atau tidak puas. Saya ini berada di alam, berada di manapun, berada di gurun pasir, di medan yang kata orang juga udah ekstrim, untuk menikmati kebesaran Sang Pencipta. Jadi bukan soal bicara puas atau tidak puas, tapi I enjoy bagaimana bumi ini diciptakan sangat luar biasa oleh Allah, ya, orang yang Maha Kuasa. Jadi kita itu di alam bukan mau nantang alam, mau nantang kehebatan kebesaran Allah, enggak. Saya mau menikmati nih, bersyukur, wow gitu. Jadi panas yang 55 derajat, kita tidak kepanasan. Kenapa? Karena bersyukur. Bisa hebat begini alamnya gitu kan. Tidak ada satu tumbuhan pun, tidak ada apa, panasnya jadi nggak kerasa. Karena fokus kita bukan di panas badan. Tapi fokus kita, wow, indah sekali ini gitu. Bagaimana kita menikmati saya riding ciptaan sama Allah orang ya? Skandinavia. Karena sama orang Skandinavia di Skandinavia. Minus 10. Mereka udah dingin-dingin, dingin berhenti. Saya masih santai aja. Kenapa? Karena mereka melawan. Dingin, lawan, habis. Kalau saya nikmatin. Wah enaknya dinginnya. Ya Allah, oh, terima kasih. Seger nih badan. Aduh, ya seger aja terus. Orang kita terima kasih sama yang punya dunia. Setuju Kang, setuju. Nah Kang, mereka kan ngelawan. Nah Kang, pasti kan banyak dari kita, terutama anak-anak muda yang terinspirasi sama apa yang sudah dilakukan Kang JJ ya Kang ya, gitu kan. Terus pasti juga banyak orang yang kepingin melakukan hal yang sama dengan Kang JJ. Mungkin sedikit aja Kang, apa sih Kang kira-kira yang bekal yang harus kita siapin Kang? Walaupun mungkin memang tidak harus menjelajah seperti yang Kang JJ lakuin, tapi paling tidak kita berusaha untuk menikmati ciptaan Allah Kang dengan cara kita gitu loh Kang. Oke. Yang paling penting mental. Jadi bukan uang. Bukan uang dulu nih sekian miliar, mental. Lalu kita berada di alam tadi untuk menikmati kebesaran Sang Pencipta. Jadi riding itu nikmati alam ya. Jangan bicara dulu keliling dunia, enggak, keliling Indonesia. Nikmati nih negara sendiri, bagus kok. Saya sebelum keliling juga keliling Indonesia. Semakin kita riding, semakin kita itu sebenarnya the next level, step by step kita udah naik. Kalau kita buat vlog, buat apa yang membuat diri kita dikenal, itu jauh lebih bagus. Zaman dulu saya nggak ada vlog-vlog kan jalan. Kan Digital media Kang ya. Bisa jadi vlogger, sosial media apa, bisa jualan, bisa ini. Jadi yang penting itu. Dan juga jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti mencoba. Terus coba. Ketika gagal, sebenarnya kan kita udah tambah pintar. Coba lagi, gagal lagi, levelnya udah naik lagi. Coba lagi, gagal terus. Satu saat pasti ada kebuka pintu. Betul. Gitu. Dan jangan start dari berapa uang yang ini. Semua berapa uang, tapi berapa kemampuan yang saya bisa. Jadi nanti di jalan ya kita jual kemampuan. Misalnya kita jago las, waduh, las di luar itu per jam $200.
asal memang jago gitu, jangan wah saya harus jadi profesor dulu. Nggak usah, kita mah yang biasa-biasa aja. Semua harus dicoba dulu ya Kang ya. Ya, misalnya skill, jago dulu potret. Gitu. Jadi kita kemampuan diri ditingkatkan, nanti baru maju. Dan jangan lupa untuk berbuat baik, karena nanti karma-karma baik itu kita akan petik di jalan. Nah itu kunci ya Kang. Sebaliknya nih, kalau kita banyak macam-macam ya di jalan pun nanti kita akan petik bermacam-macam yang kita pernah lakukan dan 10 kali lipat lebih gila lah. Siap Kang. Kebaikan juga akan berlipat-lipat. Ya. Nah Kang Jadi JJ. Keep on moving, jangan pernah menyerah, maju terus. Ya. Nah Kang JJ, ini kan karena memang satu kita terbatasan dengan waktu ya Kang ya. Ini satu pertanyaan terakhir Kang sebelum kita akhiri bincang-bincang kita yang menarik ini Kang. Nanti kita pasti akan ketemu di lain hari. Ini kan dari sekian banyak negara nih Kang, dengan budaya yang berbeda-beda, plus juga dengan pengalaman yang Kang JJ dapetin gitu kan. Ada nggak yang itu bisa merubah Kang JJ, baik itu dari pola pikir atau dari apapun yang Kang JJ lakukan, terutama untuk kehidupan sehari-hari Kang? Tidak secara drastis tentunya ya. Tapi sedikit dari sini, sedikit dari sana. Sedikit setiap hari bertambah dan itu membuat karakter. Tidak karena satu hal saja itu berubah drastis, tidak. Tapi banyak hal yang menginfluence, Tadi ternyata orang yang saya lihat istilahnya bukan orang yang mampu untuk melakukan sesuatu, justru itu orang yang luar biasa. Itu seperti hal-hal kecil yang mengajari saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan tidak lagi mungkin tahun pertama ego masih besar gitu ya. Pertama kita bicaranya bukan ego lagi. Karena wow gitu, ini alam luar biasa gitu. Bagaimana kita menjadi bagian dari alam, bukan menantang alam gitu. Dan mesti ke arah sana. Sehingga kita tidak pernah capek. Usia saya sekarang udah 57, tapi saya bolehlah riding sama orang 17 tahun, yuk jauh-jauhan gitu. Asik-asik aja. Mungkin yang lain udah pegel ini, udah kesemutan, saya masih enjoy. Nah, itu semua dari pengalaman, bukan untuk menantang anak muda tentunya. Tapi itu dari pengalaman, membuat ayo gitu. Jadi sedikit demi sedikit berubah pola gitu. Makanya itu tadi yang Kang ya, yang orang sering bilang ya Kang, the old man with the great inspiration ya Kang. Ya. Jadi tetap kita rendah hati. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang baru dengerin, kalau ketemu saya di jalan dipanggil, Kang ini. Jadi jangan sungkan lihat jauh-jauh cuma nunjuk-nunjuk tukang JJ, tegur saya. Oh, benar Kang. Kita semua bersaudara lah, kita semua berteman. Iya. Kang JJ. Atur nuhun Kang, nih waktunya memang waktunya terbatas banget. Tapi jujur Kang, satu kehormatan Kang buat saya bisa ngobrol-ngobrol sama Kang JJ walaupun baru bisa sebatas lewat live streaming ya Kang ya. Nanti insya Allah begitu. Nanti insya Allah Kang JJ sampai di Indonesia kita ketemu Kang, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak Kang. Pasti kan banyak banget nih. Ini kalau Kang JJ ngobrol-ngobrol sama Kang JJ bisa 2 hari 1 malam kan nggak habis-habis. 2 tahun 3 malam kali. Yang penting sehat-sehat terus ya Kang. Sukses dengan misinya Kang JJ. Saya dan teman-teman di Discovery termasuk juga teman-teman di Baraka Film ngedoain semoga Kang JJ sehat-sehat terus, bisa selamat sepanjang perjalanan sampai akhirnya nanti kita bisa ketemu di Indonesia Kang tahun depan. Terima kasih banyak Kang JJ. Untuk kawan-kawan yang lain yang dengerin, keep on moving, selamat bermimpi, maju terus, never give up. Sampai ketemu lagi ya. Satu lagi Kang. Salam jelajah Kang. Salam jelajah. Kang JJ. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam jelajah. Kang JJ, makasih banyak Kang JJ. Senang banget bisa ngobrol. Sampai ketemu Kang JJ. Ya, thank you Kang. Oke teman-teman, akhirnya walaupun waktunya memang terbatas banget, waktunya memang sempit banget, ngobrol-ngobrol sama Kang JJ, banyak hal positif, banyak pengalaman, banyak cerita yang kita dapetin. Tapi yang pasti jangan khawatir, karena Discover Life Talks berikutnya gue pasti akan ngedatengin narasumber yang luar biasa. Karena ini adalah ruang yang kita ciptain buat orang-orang yang punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan.
dan akhirnya itu berbuah jadi sebuah aktivitas yang bisa memberikan nilai positif bagi banyak orang. Sampai ketemu di Discovery Talks berikutnya.